Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dan mari silakan duduk. Matur nuwun, Pak. Dengan anak siapa? Kula Galuh, Pak. Oh, Galuh. Dari kelas berapa? Kula dari kelas 3 IPS 1. Oh, dari kelas 3 IPS 1. Ngomong-ngomong, kan ini jam istirahat, Mbak Galuh. Tidak ke kantin ya? Tadi sudah, Pak. Sudah. Kok wajahnya murung? Itu kenapa? Kula ada masalah sih, Pak. Sebelumnya Mbak Galuh sudah pernah melakukan proses konseling belum? Sebelumnya sih belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke, baik, Bapak jelaskan dulu ya, proses konseling itu apa. Jadi, proses konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor dan konseli yang membutuhkan masalah. Dan dalam proses konseling ini ada beberapa aspek asas yang perlu dilakukan untuk Mbak Galuh. Yang pertama adalah asas keterbukaan, terus asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Galuh nggak boleh takut kalau masalahnya Mbak Galuh diketahui orang lain, karena di sini sudah dijamin kerahasiaannya. Hanya Bapak dan Mbak Galuh yang tahu. Terus dalam proses konseling ini yang memecahkan masalahnya ya, mengambil keputusan masalahnya ya Mbak Galuh sendiri. Tapi masih dibimbing sama Bapak kok. Bisa dimengerti? Nggih, Pak. Saya sudah paham. Oke. Bisa dimulai Mbak Galuh, bisa cerita masalahnya Mbak Galuh sama Bapak. Nggih, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya kan kalau pulang itu terlalu malam kalau nyampe rumah. Oh, terlalu malam. Itu sebenarnya Mbak Galuh punya kegiatan lain atau? Itu sih, Pak, di sekolah kan ada kegiatan ekstrakurikuler. Gua juga ikut OSIS. Kan otomatis kalau sampai rumah malam, ya kalau orang tua itu kayak marah gitu loh, Pak. Marah ya? Ya. Tapi orang tua Mbak Galuh tahu nggak kalau Mbak Galuh ikut kegiatan organisasi atau ikut ekstrakurikuler itu? Sebelumnya sih tahu, Pak. Tahu. Terus? Jadi sebenarnya gini, Pak. Apa? Kan kalau saya itu pulang ekstrakurikuler kemungkinan jam 3 atau jam 4 sore. Lalu saya itu diajak lari-lari itu loh, Pak. Terus main. Ya. Terus nanti dilanjut lagi diajak cari makan kayak gitu, Pak. Sama? Lari-lari nih kok, Pak. Oh, teman sebaya. Terus keluar sama teman-temannya itu keseringan nggak tiap hari? Dibilang sering sih enggak juga, Pak. Tapi ya lumayan sering. Jadi itu masalahnya Mbak Galuh. Diomelin sama orang tuanya Mbak Galuh. Orang tua kula itu sama kula niku kayak gitu, Pak. Kalau di rumah saya itu emang seperti itu peraturannya, kayak jam 4 sonten niku kula sampun kedah teng dalem. Ngoten niku. Oh, budaya Jawa niku kaya ngoten. Nggih, Pak. Jadi harus di rumah kalau udah sore-sore, kalau bisa itu pulang sekolah itu langsung pulang. Oh ya. Terus selama ini udah pernah nolak ajakan teman Mbak Galuh? Udah pernah belum?
Kula belum pernah sih, Pak. Belum pernah sama sekali? Nggih, sama sekali belum pernah saya tolak itu Pak ajakan lari-lari. Kenapa belum pernah? Jenengan kan nggih ngertos Pak, kula niku sama temen kan kayak sungkan ngoten Pak. Jadi malu. Nggih, mboten enak ngoten Pak, ajeng nolak. Oh, nggak enak sama teman-teman. Nggih. Sungkan kayak gimana gitu kalau nolak. Oke. Ya, Bapak punya satu strategi. Namanya itu strategi asertif. Sebelumnya sih belum Pak. Itu apa ya? Jadi strategi asertif itu saya jelaskan dulu ya. Strategi yang digunakan untuk Mbak Galuh. Mbak Galuh agar bisa menolak ajakan teman-temannya Mbak Galuh. Dan strategi asertif ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu tahapnya itu seperti Bapak akan menjadi Mbak Galuh dan Mbak Galuh akan menjadi teman-teman Mbak Galuh. Dan di sini akan berdialog seperti Mbak Galuh sama teman Mbak Galuh omongkan. Kalau akan mengajak pergi kemana. Terus yang kedua, Bapak akan menjadi temannya Mbak Galuh dan Mbak Galuh akan menjadi Mbak Galuh sendiri. Oke, bisa dimengerti maksud Bapak? Nggih Pak, jadi saya nanti kayak tukeran peran gitu ya Pak sama Bapak? Iya, betul. Oke Pak, saya bisa mengerti. Oke, bisa dimulai ya? Oh nggih Pak. Ya, silahkan. Gini Pak, kan kadang kalau lari-lari mengajak saya kan begini. Galuh, nanti sepulang ekstrakurikuler main yuk nyari makan. Nyari makan di mana? Di kafe sebelah itu loh. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa. Soalnya ada keperluan keluarga. Bisa dimengerti? Oh baik Pak, bisa. Ya, jadi kita langsung ke tahap yang kedua ya. Bapak menjadi temannya Mbak Galuh dan Mbak Galuh menjadi Mbak Galuh sendiri. Nggih. Galuh setelah eksekuler nongkrong yuk. Maaf deh, kayaknya saya nggak dulu, soalnya ada acara keluarga. Oke, bagus. Sudah bagus. Dan Mbak Galuh bisa berlatih diri setiap hari agar Mbak Galuh bisa menolak ajakan teman-temannya Mbak Galuh, agar Mbak Galuh tidak diomelin sama orang tuanya Mbak Galuh juga. Oke, Bapak tunggu perkembangan selanjutnya ya. Dan jangan lupa berlatih tiap hari. Nggih Pak, berarti niki kula terapkan di teman-teman saya ya Pak. Oke, biasa. Nggih Pak, nggih. Mungkin kalau butuh bantuan lagi saya bisa datang ke Bapak nggih. Nggih, sakit. Saya rasa sampun Pak, soalnya saya habis ini ada jam masuk kelas lagi, ada ulangan. Iya, udah hampir masuk ya ini jamnya. Nggih, sebelumnya terima kasih nggih Pak. Nggih. Saya kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.